7 organ tubuh, 7 ayat yang berulang-ulang. Zat hidup apabila duduk pada otak, maka otak bisa berfungsi, bisa berpikir. Nah, itu adalah energi dan itu nanti akan memancar kepada semesta, memancar kepada pusat energi dan apabila sudah terucap, nah maka itu juga akan lebih cepat. Pikiran harus tunduk kepada rasa. Antara otak dan hati itu ada energi. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya, bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas keajaiban daripada ayat yang ke-1 dan juga sifat karakternya. Ayat yang ke-1 yang ada pada kitab hidup, yaitu yang ada pada tubuh kita manusia. Kita hidup di alam dunia ini, hidup di bumi ini oleh Allah dibekali atau diberikan 2 ilmu. Yang ke-1 ilmu hidup, yang kedua ilmu tentang kehidupan. Yang ke-1 ilmu hidup adalah ilmu yang berkaitan dengan zat hidup, yang berkaitan dengan ruh, yang berkaitan dengan nyawa. Sedangkan yang kedua ilmu tentang kehidupan adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan badan fisik kita di bumi ini, di alam dunia ini. Kita hidup di alam dunia ini adalah sebagai wakil Allah di bumi ini, karena itu kita diberikan tubuh di mana di dalamnya terdiri dari organ tubuh, dikategorikan menjadi 7 organ tubuh. Itu yang disebut dengan ayat yang berulang-ulang pada tubuh kita. Yang ke-1 adalah otak, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang ke-4 tangan, yang ke-5 badan dan isinya, yang ke-6 kelamin, yang ke-7 kaki. Itu adalah 7 organ tubuh, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, dengan 7 organ tubuh itu atau dengan tubuh itu kita di bumi ini bisa memakmurkan bumi, bisa kita berpikir, bisa kita merumuskan, bisa kita menciptakan segala sesuatu perkara yang baik. Sesuai dengan bahasan sekarang ini kita akan membahas keajaiban dan sifat karakternya. Ayat yang ke-1 adalah otak. Nah, di dalam semua organ tubuh kita ada ruh atau zat hidup. Zat hidup apabila duduk pada kaki, nah maka kaki bisa berfungsi, bisa bergerak. Zat hidup apabila duduk pada tangan, tangan pun akan berfungsi, akan bergerak. Zat hidup atau ruh apabila duduk pada mata, maka mata bisa berfungsi, bisa melihat. Zat hidup apabila duduk pada otak, maka otak bisa berfungsi, bisa berpikir. Begitu juga pada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Otak adalah ayat yang ke-1. Nah, keajaibannya seperti apa? Nah, otak tadi bisa dikatakan berfungsi karena ada ruh di dalamnya. Jadi kita sebagai wakil Allah di bumi ini. Kita lihat huruf iya itu adalah setengah lingkaran. Di bawahnya ada titik 2. Setengah lingkaran itu adalah menggambarkan atau menyimbolkan alam semesta dan isinya. Alam semesta adalah sebagai wadah daripada isinya. Dan titik 2 di bawah adalah penyangga. Artinya yang menyangga, yang mengatur, yang mengelola alam atau bumi ini khususnya ada 2 pihak, yaitu Allah dan manusia. Nah, karena itu manusia hidup di bumi ini hanya meneruskan apa yang telah Allah ciptakan. Itulah bentuk kerjasama kita dengan Allah.
Nah, misalkan Allah menciptakan kayu, nah manusia tinggal meneruskan. Mau menciptakan apa dari kayu itu? Nah, karena itu manusia dengan otak itu bisa berpikir, bisa merumuskan, bisa menciptakan. Nah, misalkan menciptakan kursi, menciptakan meja, di mana sebelumnya dipikirkan terlebih dahulu. Nah, misalkan juga Allah menciptakan batu. Nah, manusia berpikir dan merumuskan, kemudian mengerjakan apa yang dipikirkannya tadi dari batu tersebut. Selanjutnya, pada otak itu ada pikiran, ada duduk yang namanya pikiran. Jadi apa yang dipikirkan oleh manusia, yang disimpan di dalam otaknya, yang dipikirkan yang baik ataupun yang tidak baik, nah itu adalah energi dan itu nanti akan memancar kepada semesta, memancar kepada pusat energi dan akan kembali pada suatu saat kepada kita manusia. Kita memikirkan yang tidak baik, memikirkan perkara yang tidak baik, itu nanti memancar kepada pusat energi dan itu suatu saat dikembalikan kepada manusia, kepada kita manusia dalam bentuk kehidupannya. Nanti banyak kesulitan, banyak masalah, musibah, bencana. Begitu juga apabila kita berpikir perkara-perkara yang baik, itu juga sama akan memancar kepada pusat energi, kepada semesta, dan akan kembali suatu saat kepada kita manusia. Dalam bentuk kehidupan yang nyata. Bisa dalam bentuk kehidupan yang baik, yang mudah. Jadi apabila pada saat ini, pada sekarang ini, kita manusia mendapatkan kehidupan yang sulit, yang susah, banyak penyakit, banyak masalah, musibah, dan lain-lain. Itu bisa saja karena di masa lalu kita banyak memikirkan perkara-perkara yang tidak baik. Perkara tidak baik itu, pikiran yang tidak baik itu memancar ke pusat energi dan dikembalikan kepada kita pada saat ini. Dan juga sebaliknya, apabila kita pada saat ini mendapatkan kehidupan yang baik, yang serba mudah, itu adalah dari pikiran-pikiran baik kita di masa lalu dan dikembalikan oleh pusat energi, oleh semesta pada saat ini kepada kita dalam bentuk kehidupan yang nyata. Nah, selanjutnya, apa yang kita pikirkan apabila sudah terucap, nah maka itu juga akan lebih cepat nanti bereaksinya. Nah, karena itu Nabi dulu sudah mengingatkan kepada kita, apabila kita tidak mengerti suatu perkara, tidak tahu ilmu tentang suatu perkara, maka jangan berbicara, lebih baik diam. Nah, itu tadi, kalau kita sudah berbicara, tidak tahu ilmunya, itu sama saja kita berdusta. Itu adalah energi dan melesat nanti ke semesta, kepada pusat energi dan akan kembali kepada kita. Nah, itu adalah di antara keajaiban otak kita, pikiran kita atau ayat yang ke-1. Nah, selanjutnya sifat dan karakternya daripada pikiran kita. Pikiran itu akan datang kepada siapa saja, tidak pandang bulu, kepada orang besar, kepada orang kecil, kepada yang kaya, kepada orang yang sederhana, kepada yang sudah dewasa, kepada juga yang belum dewasa. Pikiran akan datang tidak pandang bulu. Sekalipun kita lagi melakukan sholat, pikiran itu juga akan selalu berdatangan. Kita dibawanya berjalan-jalan, bisa dibawa ke kamar mandi, dibawanya ke tempat teman kita, dibawanya ke pasar, dibawa ke tempat kerja, dibawa ke sawah, ke kebun, dan lain-lain. Itu adalah sifat karakternya dari pikiran datang tanpa pandang bulu siapa itu manusia. Adalah sifat karakternya kera atau monyet. Nah, kita lihat monyet, bagaimana dia mendatangi manusia tidak pandang bulu. Nah, seperti itulah. Selanjutnya bagaimana pikiran itu tidak liar, tidak lompat sana, tidak lompat sini. Nah, maka yang ke-1, otak harus tunduk kepada hati.
pikiran harus tunduk kepada rasa. Di dalam hati ada rasa, di dalam otak ada pikiran. Jadi otak harus tunduk kepada hati, pikiran harus tunduk kepada rasa. Antara hati dan otak atau antara otak dan hati itu ada energi. Dalam otak ada energi pikiran, dalam hati ada energi rasa. Jadi pikiran harus tunduk kepada rasa. Kenapa? Karena hati adalah pusatnya legalitas, pusatnya keyakinan. Bahkan hati itu adalah sebagai pusatnya ilmu. Yang kedua, supaya pikiran tidak liar. Nah, harus selalu sadar, harus selalu ingat, harus selalu zikir, mengingat kepada diri sendiri, mengingat kepada pusat energi, kepada semesta. Yang ketiga, supaya otak tidak liar, supaya tidak membahayakan, maka harus sering-sering kita berbuat baik, sering-sering kita berbaik sangka juga. Nah, demikianlah untuk bahasan sekarang ini tentang keajaiban dan sifat karakter daripada ayat yang ke-1 daripada otak dan pikiran kita. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata di dalam bahasan ini, mohon dimaklumi. Nah, kita semua sedang belajar, kita semua sedang berproses untuk lebih baik lagi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut, dan salam untuk kita semua.